ada aplikasi khusus untuk orang-orang Ukraina, aplikasi yang bisa menangkap alarm kalau ada rudal Rusia yang menyerang. Ya. Dan konfrater yang membawa mobil untuk kami, ya, itu yang kerja di Gerbowicz, dia mempunyai aplikasi seperti itu, dan sangat sering kami mendengar itu alarm. Ketika mendengar pertama kali saya sangat terkaget dan terkejut. Tapi kemudian ditenangkan. Ya, jadi alarm, lalu masih tunggu, bisa tunggu beberapa jam sampai ada alarm berikut yang mengatakan bahwa sudah mulai tenang. Dalam edisi kali ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita karena kita mengundang tamu yang sangat spesial. Nah, penasaran dengan beliau? Mari kita sambut beliau, yaitu Pater Budi Kleden SPD. Oke, salam untuk semua, terutama untuk Paul dan Dismas yang menyelenggarakan acara ini. Terima kasih mengundang saya untuk berpartisipasi dalam acara kamu. Pertama, saya sangat mengapresiasi acara seperti ini dan inisiatif kamu untuk menyelenggarakan program ini. Karena beberapa kali saya juga mengikuti program kamu dan saya melihat bahwa ini dibuat dengan secara profesional. Kamu sangat profesional dengan konten yang sangat-sangat baik. Profesiat, terima kasih untuk inisiatif seperti ini. Kamu generasi milenial yang menggunakan sosial media untuk memperkenalkan SPD, untuk mempromosikan kabar gembira kepada banyak orang. Profesiat untuk inisiatif ini. Salam untuk para pemirsa yang mengikuti acara ini. Saya, Pater Paulus Budi Kleden, sejak tahun 2018 dipercayakan menjadi Superior General untuk Serikat Sabda Allah. Saya berdomisili di Roma sejak tahun 2012 karena pada tahun 2012 saya dipilih sebagai anggota Dewan Sentral. Sebelumnya saya tinggal di Flores menjadi dosen STFK Lidelero dan beberapa tahun menjadi formator di Seminari Tinggi Lidelero. Oke, terima kasih Pater atas perkenalan dirinya. Jadi para viewer sudah tahu kan kenapa kira-kira Pater Budi ini tamu spesial kami, ya karena beliau adalah petinggi kami sebenarnya. Beliau adalah superior kami yang sekarang udah ada di Roma. Jadi selanjutnya, Paul. Nah, mengapa kita mengundang Pater Superior General ini juga? Ingin memperkenalkan kepada pemirsa sekalian tentang misi Serikat Sabda Allah, di mana para misionaris bekerja. Nah, beberapa bulan yang lalu kami mendengar dan melihat serta meneliti sebuah akun sosial dari sebuah komunitas di mana para misionaris SPD berkarya, terutama di akun sosial yang milik SPD Polandia. Nah, di sana dijelaskan perjalanan visitasi Pater Superior General ke daerah Polandia dan terutama ke Ukraina. Sebuah visitasi yang sangat menarik yang kami mengundang Pater ini untuk memperkenalkan misi Serikat Sabda Allah di Ukraina. Nah, tapi sebelum kita menjelaskan atau Pater Superior General menjelaskan tentang misi Serikat Sabda Allah di Ukraina, kita mau bertanya-tanya dulu tentang bagaimana sih perjalanan Pater ke Ukraina, sampai ke Ukraina bagaimana? Apakah di tengah peperangan di sana mungkin Pater ada sebuah peristiwa yang menarik atau yang membuat Pater sangat berkesan? Iya, rencana untuk mengunjungi Ukraina sudah ada pada tahun lalu, terutama ketika perang dimulai di sana. Sejak perang itu dimulai, seluruh serikat kita menunjukkan solidaritasnya dengan para penduduk Ukraina yang memang menderita sekali karena serangan dari Rusia ini. Banyak orang harus mengungsi, meninggalkan negaranya, Ukraina. Dan karena itu dari pihak Generalat kami mengirim surat ke provinsi-provinsi untuk menunjukkan solidaritas kita dengan orang-orang Ukraina. Pertama mendoakan supaya segera ada perdamaian di sana, tapi juga menunjukkan solidaritas kita dalam bentuk bantuan kepada orang-orang Ukraina, terutama mereka yang mengungsi, dengan menampung mereka dan
memang banyak provinsi di Eropa Barat itu membuka pintu rumah mereka untuk menampung para pengungsi dari Ukraina. Juga bantuan donasi dalam bentuk uang kita terima dari banyak provinsi untuk membantu membiayai kehidupan para pengungsi, baik di Ukraina sendiri maupun di luar Ukraina. Dan solidaritas ini sudah ada. Dan karena itu saya juga sudah punya rencana untuk mengunjungi Ukraina, dan rencana ini baru terrealisir pada bulan Desember tahun lalu, sesudah Natal, pada tanggal 26 Desember, saya bersama Pater Erik Kopa, seorang anggota Dewan Sentral, kami ke Polandia, ke Warsaw, dari Roma terbang ke Warsaw, dan pada tanggal 27 kami ke Ukraina, kami bertiga karena kami juga didampingi oleh koordinator JPIC Provinsi Polandia. Kami berangkat dari Warsaw menuju Ukraina, menuju paroki-paroki kita yang ada di Ukraina. Menariknya adalah bahwa sebagai orang Indonesia yang menggunakan paspor Indonesia, saya tidak harus mengurus visa untuk masuk Ukraina karena paspor Indonesia, pemegang paspor Indonesia dibiarkan masuk Ukraina tanpa visa selama 30 hari. Jadi saya melewati proses imigrasi yang relatif cepat di perbatasan antara Polandia dan Ukraina, karena tadi sebagai pemegang paspor Indonesia kita diberikan privilege untuk masuk ke Ukraina tanpa visa, tinggal di sana selama 30 hari. Jadi saya ke sana bersama Pater Erik dan bersama koordinator JPIC Provinsi Polandia, dan kami tinggal di sana sampai tanggal 31 Desember, hari terakhir dari tahun 2022. Kami mengunjungi para konfrater di 3 paroki di Ukraina. Kita punya 3 konfrater yang bekerja di 3 paroki, tetapi juga kami mengunjungi para suster SSPS di 2 komunitas mereka, di satunya di Verbovic, tempat konfrater kita juga ada menangani paroki, tapi juga di Kiev, di Borispil, itu di pinggir kota Kiev, ibu kota Ukraina, itu para suster SSPS mempunyai provinsialat di sana, dan kami mengunjungi juga para suster di sana. Ya. Lalu juga berinteraksi dengan para penduduk Ukraina, terutama para warga paroki kita, tapi juga para pengungsi yang tinggal di paroki kita di Verbovic. Itu Verbovic itu pusat SPD sebenarnya di Ukraina, dan tempat yang mempunyai paroki yang punya fasilitas untuk menampung para pengungsi yang lewat, karena banyak pengungsi dari timur lewat dalam perjalanan ke barat, ke Polandia, dan kemudian ke negara-negara lain, mereka lewat juga di wilayah paroki kita, Verbovic. Dan sampai akhir tahun lalu, itu sekitar 140 orang pernah ditampung di paroki kita di Verbovic. Waktu kami di sana masih ada tinggal 11 orang, 11 pengungsi, itu mereka dari 2 keluarga, ya, yang masih ditampung di fasilitas yang kita punya di paroki Verbovic itu. Kalau boleh tahu sedikit, Pater, kenapa kira-kira tadi kan Pater cerita karena paspornya Pater dari Indonesia, jadi bisa diberikan kelonggaran sedikit. Jadi kira-kira kenapa itu, Pater? Kok paspor Indonesia bisa diberikan kelonggaran? Ya, saya pikir karena hubungan baik, hubungan diplomasi yang baik antara pemerintah Indonesia dan Ukraina. Karena itu kita sebagai warga negara pemegang paspor Indonesia mendapat kemudahan seperti ini. Ya, saya sangat bersyukur karena kadang-kadang memang mengurus visa itu satu hal yang sangat merepotkan, tetapi bahwa kita bisa masuk ke Ukraina tanpa visa, kalau tinggal hanya untuk 30 hari, ini satu hal yang sangat membantu dalam tugas saya sebagai superior general yang harus mengunjungi negara-negara seperti Ukraina. Baik, Pater, terima kasih. Mungkin Pater juga bisa sedikit cerita gitu, Pater. Mungkin ada kisah-kisah menarik saat Pater berada di Ukraina, seperti misalnya pas lagi lewat gitu tiba-tiba dihadang, atau mendengar juga bom ya, saat pengatakan gitu, Pater. Apakah ada? Ya. Memang saya merasakan bahwa masuk Ukraina adalah masuk sebuah wilayah perang, wilayah yang penuh dengan ketegangan. Di mana-mana kita masih bisa melihat pos-pos penjagaan keamanan.
Hanya waktu itu para kontrator menyampaikan kepada saya bahwa beberapa hari sebelum kami tiba, itu sudah ada pelonggaran penjagaan keamanan. Walaupun pos-pos yang masih bisa dilihat, tapi tidak di semua tempat itu ada tentara. Masih di banyak tempat ada tentara yang menjaga. Tidak selalu, tidak semua mobil itu dihentikan, tapi di beberapa tempat, terutama ketika sebelum masuk kota yang lebih besar, itu kita dihentikan untuk mereka membuat pengecekan yang perlu untuk menjamin bahwa orang tidak membawa sesuatu yang membahayakan, kan? Ini prosedur yang diambil, dan saya kira ini satu hal yang wajar dalam kondisi seperti itu. Tapi memang di banyak tempat kita masih lihat itu banyak sekali pos-pos penjagaan hampir di tiap-tiap kampung. Tapi sekali lagi tidak di semua tempat itu dijaga, masih ada tentara, tidak semua tempat. Lalu seperti yang kamu katakan tadi, ya sangat sering saya mendengar itu bunyi alarm, ya, bunyi alarm, sinyal, karena ada aplikasi khusus untuk orang-orang Ukraina, aplikasi yang bisa menangkap alarm kalau ada rudal Rusia yang menyerang, ya. Dan kontrator yang membawa mobil untuk kami, ya, itu yang kerja di Gerbowicz, dia mempunyai aplikasi seperti itu, dan sangat sering kami mendengar itu alarm. Ketika mendengar pertama kali saya sangat terkaget dan terkejut. Tapi kemudian ditenangkan. Ya, jadi alarm, lalu masih tunggu, bisa tunggu beberapa jam sampai ada alarm berikut yang mengatakan bahwa sudah mulai tenang. Ya, dan orang-orang Ukraina, khususnya anak-anak sekolah, itu sudah diwanti-wanti kalau ada alarm seperti itu kemana mereka harus pergi. Ya, ada di wilayah di mana kita masih tetap boleh berkendaraan walaupun ada alarm, tetapi khususnya untuk sekolah-sekolah atau tempat-tempat umum, itu kalau mendengar alarm itu sudah harus menghentikan aktivitas untuk mencari tempat pelindungan yang lebih aman. Terima kasih, Pak. Mungkin Paul juga ingin menanyakan sesuatu, karena Paul ini sangat tertarik dengan misi di Ukraina, Pak. Oh iya. Iya. Di komunitas itu sama nggak ada menggembor-gemborkan tentang. Oh iya. Satu hal lain lagi. Waktu kami di Verbowicz, saya katakan tadi ada 2 keluarga yang masih ditampung di sana. Satunya itu seorang ibu muda dengan 2 anak, dan 1 bayi itu dilahirkan di tempat penampungan, di tempat pengungsian, ya. Jadi dia baru lahir berapa bulan setelah ibunya tiba di tempat pengungsian. Saya membayangkan apa artinya untuk keluarga muda seperti ini harus tinggal di tempat pengungsian dan tanpa kepastian kapan bisa balik ke rumah mereka. Suami dari ibu ini, bapak dari kedua anak tadi, masih sempat datang bersama mereka ke paroki kita, tapi kemudian dia harus ke medan tempur karena wajib militer. Dia ada dalam kategori usia di mana dalam usia seperti itu orang laki-laki Ukraina harus bersedia dipanggil kapan saja untuk menjalankan wajib militer, dan dia dipanggil. Jadi tidak hidup dalam ketidakpastian tentang situasi suami, juga dalam ketidakpastian kapan bisa kembali ke kampung halaman. Ini satu kondisi yang sangat mempengaruhi kehidupan keluarga seperti ini, keluarga muda seperti ini. Kami juga mengunjungi wilayah dekat Kiev. Ini wilayah yang kita bisa lihat mendapat banyak serangan, ya, pada awal invasi Rusia itu. Masih kita lihat apartemen-apartemen yang hangus terbakar atau hancur seluruhnya. Tapi pada waktu yang sama, pada bulan Desember itu kami sudah bisa melihat bahwa orang sudah mulai kembali mencoba untuk beraktivitas seperti sedia kala. Artinya jalan-jalan itu sudah mulai sibuk, mall-mall itu sudah mulai dipadati dengan banyak orang, dan juga puing-puing atau runtuhan dari apartemen-apartemen yang dihancurkan oleh serangan-serangan rudal itu sudah mulai dibersihkan. Ada yang sudah mulai mereparasi apartemen mereka. Jadi ada dorongan kuat untuk kembali
memiliki kehidupan seperti sebelumnya, tapi ketidakpastian itu tetap masih merupakan sesuatu yang menghantui orang-orang Ukraina. Pengalaman Pater tadi menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi di sana itu sangat membuat kami baru tahu ternyata keadaannya itu seperti itu dan seperti biasanya kan kami hanya mendengar atau membaca di koran atau media sosial berita-berita yang lain di sana. Nah, sekarang kami mau bertanya tentang bagaimana ya Pater, sejarah para konfrater kita bekerja di Ukraina, mungkin tahun berapa, dan setelah itu mereka buat apa di Ukraina, dan apa aja pelayanan para Serikat Sabda Allah, para Pater Serikat Sabda Allah di Ukraina ini sendiri. Ya, mungkin sebelum masuk ke situ saya bicarakan sedikit tentang konteks gereja seluruhnya ya. Ukraina itu wilayah yang didominasi oleh orang-orang Ortodoks, para pengikut gereja Ortodoks, dan Ortodoks Rusia, tapi kemudian juga Ortodoks Ukraina. Ya, Ortodoks Rusia di bawah patriark di Moskow, lalu sekarang juga ada Ortodoks Ukraina. Ini wilayah yang didominasi oleh orang-orang Ortodoks. Dan perang ini betul menjadi luka terbuka yang menunjukkan konflik juga antara orang-orang Ortodoks Rusia dan orang-orang Ortodoks Ukraina. Ya, orang Ortodoks Rusia dan orang-orang Ortodoks Ukraina. Orang-orang gereja Ortodoks Rusia itu punya akar yang sangat kuat di Ukraina. Dan sejumlah pemimpin gereja Ortodoks Rusia yang ada di Ukraina itu mendukung polisi, mendukung perang, mendukung invasi Rusia ini. Dan ini menimbulkan reaksi yang besar dari para pengikut gereja Ortodoks Ukraina. Ya. Dan kita lihat di mana-mana itu ada banyak gereja. Lalu gereja Ortodoks Ukraina juga mulai membangun gereja-gereja mereka karena gereja yang lama itu merupakan milik dari gereja Ortodoks Rusia. Ya. Di samping kedua kelompok ini ada juga gereja Katolik. Gereja Katolik itu ada dua juga. Itu ada gereja Katolik Yunani, ritus Yunani, ada gereja Katolik ritus Roma. Ya. Dan gereja Katolik ritus Yunani itu lebih besar, lebih kuat daripada gereja Katolik ritus Roma. SPD memulai kehadirannya di Ukraina dengan seorang konfrater yang merupakan anggota gereja Katolik ritus Yunani. Ya. Dan dia diangkat menjadi uskup pada tahun 1994. Dia besar di Polandia karena waktu itu mengungsi dari Ukraina, dia mengungsi ke Polandia. Dia bergabung dengan SPD di Polandia, tapi dia adalah anggota gereja ritus Yunani. Kemudian diangkat menjadi uskup di Ukraina, ya, uskup gereja ritus Yunani. Ya. Dia meninggal pada tahun 2011, menjadi uskup beberapa waktu. Uskup pembantu kemudian menjadi uskup ordinarius di satu keuskupan, tapi sekali lagi itu dia gereja Katolik tapi ritus Yunani. Ya. Kita gereja Katolik ritus Roma, konfrater kita dari Polandia itu pada tahun 93 itu mulai, tapi awalnya itu sangat sangat spesial juga. Karena seorang konfrater dari Polandia, SPD Polandia, dia ke Ukraina dengan tujuan untuk melayani selama masa libur, untuk 2-3 minggu, melayani para suster SSPS, karena waktu itu suster SSPS sudah mulai di sana. Dia pergi dengan tujuan untuk tinggal sama masa liburan 2-3 minggu, tapi kemudian dia merasa betah dan kemudian juga melihat kebutuhan di sana. Akhirnya dia tinggal bertahun-tahun di sana. Ya, dari rencana yang sangat singkat tadi menjadi satu pelayanan yang bertahun-tahun, dan dengan demikian kita tetap hadir di sana
di Ukraina. Yang pertama merupakan bagian dari provinsi Polandia, masuk distrik Belarusia, ya. Lalu ketika terbentuk regio Ural pada tahun 97, Ukraina menjadi bagian dari regio Ural, ya. Jadi Belarusia, Rusia, dan Ukraina. Kemudian pada tahun 2007, Ukraina kembali bergabung di bawah provinsi Polandia, lepas dari regio Ural menjadi bagian dari kembali menjadi bagian dari provinsi Polandia. Sekarang seperti yang saya katakan tadi, ada 3 konfrater yang kerja di sana dengan di 3 paroki, jadi 3 paroki di 1 keuskupan. Ya, konfrater yang paling baru di sana itu datang baru tiba di sana bulan September tahun lalu, menggantikan seorang konfrater muda yang meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas pada bulan Juli tahun lalu. Dia meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, ada 3 orang yang meninggal, ada 2 yang meninggal di tempat, konfrater ini meninggal beberapa hari sesudah itu, dan dia waktu itu menjadi pastor paroki di sebuah paroki yang agak besar. Karena itu provinsial mencari seorang pengganti, dan seorang konfrater menunjukkan kesediaannya untuk diutus ke Ukraina, dan itu anggota termuda sekarang. Dia baru beberapa bulan di sana, sedang belajar bahasa Ukraina yang masih dalam rumpun bahasa yang sama seperti bahasa Polandia, tetapi mereka menggunakan huruf seperti di Rusia, ya. Jadi harus mempelajari lagi abjad yang digunakan dalam bahasa itu. Tapi saya kira kalau Paul mempunyai minat itu gampang dipelajari. Ya, ini bukan bahasa yang tidak bisa dipelajari. Konfrater yang belajar bahasa Polandia pasti akan juga dengan mudah, pasti dengan usaha, ya, dengan usaha yang serius pasti juga dapat menguasai bahasa Ukraina dengan sistem abjadnya yang sama dengan di Rusia. Ya. Terima kasih. Mungkin berarti di Ukraina itu sangat membutuhkan tenaga misi, Pak. Iya, jadi seperti yang saya katakan, ya, walaupun kita menangani 3 paroki ini ada di wilayah bukan pedalaman juga, tapi bukan di wilayah perkotaan, ya. Kita melayani 3 wilayah yang agak jauh dari perkotaan, dengan komposisi umat yang sebagian besarnya itu sudah usia tua. Keluarga muda ada juga, tapi tidak banyak, karena orang-orang muda umumnya atau ke kota atau mereka minggat keluar dari Ukraina ke barat. Karena itu hemat saya, kita harus mulai kehadiran kita di wilayah-wilayah perkotaan, ya, khususnya untuk mendampingi orang-orang muda yang ada di wilayah-wilayah perkotaan. Ada uskup juga yang sudah bersedia untuk menerima kita, tapi karena keterbatasan tenaga, kita belum bisa memulai misi kita di wilayah perkotaan. Sampai sekarang kita membatasi diri di 3 paroki di wilayah yang agak jauh dari perkotaan, ya. Dengan komposisi tadi, dengan jumlah keluarga muda yang sangat sedikit, orang-orang muda ada tapi juga sangat rendah presentasinya. Saya pikir bahwa kita perlu memulai juga kehadiran kita di wilayah-wilayah perkotaan. Walaupun saya harus katakan bahwa di Verbovic yang merupakan pusat SPD tadi, itu ada fasilitas yang sudah dibangun lama untuk mengorganisir kegiatan orang-orang muda dan anak-anak. Setiap tahun pada musim panas, itu ada banyak kelompok orang muda dan anak-anak yang datang menggunakan fasilitas ini. Dan di sini pun kita butuhkan tenaga, karena sampai sekarang kita hanya punya 1 konfrater yang mengurus paroki. Jadi kalau ada tambahan tenaga, dia bisa membantu untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan orang-orang muda ini, mengundang lebih banyak kelompok yang datang menggunakan fasilitas kita, sambil juga menawarkan program untuk keluarga, tapi juga untuk orang-orang muda dan anak-anak selama masa musim panas, tapi juga mungkin lebih dari itu, ya. Jadi ada banyak peluang yang bisa kita tawarkan untuk kerasulan kitab suci, untuk animasi misi,
kongregasi seperti kongregasi kita punya banyak peluang pastoral di Ukraina. Ya, memang itu artinya bekerja di antara orang-orang Kristen, karena tadi sebagian orang itu adalah orang-orang Kristen Ortodoks atau juga orang Kristen Katolik ritus Yunani atau juga orang Katolik ritus Roma. Lalu bagaimana dengan kondisi mungkin konfrater-konfrater muda, apalagi yang imam-imam yang baru tabisan, apakah banyak juga peminatnya Pater untuk yang mendaftar ke Ukraina itu, Pater? Ya, sampai sekarang Ukraina adalah bagian dari Polandia, dan Polandia itu punya, provinsi Polandia itu punya misi di provinsi Polandia mencakup 4 negara ya. Polandia, Moldavia, Norwegia, dan Ukraina. Ya. Jadi ada konfrater yang dalam petisi misionisnya menulis Polandia, lalu dalam kurung Moldavia atau Norwegia atau juga Ukraina. Ada konfrater, tapi kan prinsip kita itu adalah walaupun seorang menulis bahwa dia mempunyai minat untuk ke Moldavia atau ke Norwegia atau ke Ukraina, tapi seluruhnya itu nanti harus dibicarakan dengan provinsial, karena dia yang tahu lebih baik kebutuhan. Ya, tapi saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kepada para konfrater muda bahwa ada kebutuhan, dan di Polandia, di provinsi Polandia, di Ukraina, dan karena itu tumbuhkanlah minat misionermu juga untuk berkarya di wilayah seperti Ukraina. Ya mungkin ditunggu 5-6 tahun lagi ada satu yang daftar. Tidak harus tunggu 5-6 tahun lagi. 5-6 tahun lagi tunggu Paul, tapi yang lain kan bisa tahun depan kan. Dan juga para viewers yang nonton juga nanti ada yang tergerak gitu, terutama untuk kondisi-kondisi yang di negara-negara yang kondisinya cukup menantang gitu. Mungkin nanti dari para viewers juga ada yang tertarik untuk mendaftar, terutama melayani tanah-tanah misi ya, menantang. Oke, selanjutnya. Sorry. Berbicara saya baru kembali juga dari Central America, regio Amerika Tengah. Saya baru kembali hari Senin kemarin. Itu regio Amerika Tengah itu juga mencakup negara Nicaragua yang sekarang sudah lama dalam keadaan dalam ketegangan, tapi juga sekarang lebih serius ketegangan dengan gereja Katolik. Tapi juga di sana dibutuhkan kehadiran para misionaris. Kita mempunyai 7 konfrater yang ada di sana sekarang, tapi kebutuhan akan misionaris itu besar, dan saya mengharapkan juga bahwa konfrater punya kesediaan untuk juga dikirim ke wilayah-wilayah yang tidak selalu gampang ya, tidak selalu gampang. Karena itu kesediaan untuk tahan banting, kesediaan untuk tidak gampang menyerah, kesediaan untuk masuk ke dalam wilayah konfliktual seperti ini mesti ditanamkan dalam diri para anggota SPD muda yang nantinya bersedia dikirim ke wilayah-wilayah seperti ini dan bertahan di sana. Baik, Pater. Dari pengalaman Pater, berjalan Pater menjadi seorang superior jenderal dengan melakukan visitasi ke negara-negara di mana para konfrater kita bekerja. Nah, pasti para pemirsa sekalian di sini bertanya-tanya, kok bisa ya dengan contohnya dari negara Indonesia bisa berkarya di negara ini dan bisa bertahan selama itu di negara itu. Nah, pertanyaan dari kami, menurut Pater atau menurut pengalaman Pater ini, apa aja yang harus disiapkan atau hal-hal dasar basic yang harus dimiliki oleh para konfrater muda untuk mau bermisi di luar negeri dan dengan dalam jangka waktu yang sangat lama, jangan sampai 2 tahun 3 tahun minta mundur dari sana dan kembali ke negaranya gitu. Iya. Ya, di Ukraina kita tidak punya, untuk sekarang belum ada konfrater dari Indonesia yang bekerja di sana, tapi pernah ada suster SSPS dari Indonesia yang bekerja di Ukraina. Mereka sekarang sudah pindah ke tempat yang lain, tapi pernah ada. Oh ya, mungkin sedikit tentang suster SSPS di Ukraina ya. Kalau SPD hanya punya 3 anggota, SSPS punya anggota jauh lebih banyak dari yang kerja di Ukraina. Itu untuk para suster SSPS, Ukraina itu 1 provinsi. Ya.
dengan anggota sekitar saya kira 17 orang ya. Dan mereka juga sudah punya banyak suster dari Ukraina sendiri. Kita sampai sekarang itu punya, tadi seperti saya katakan, ada uskup yang sudah meninggal, tapi sudah itu belum ada lagi konfrater yang berasal dari Ukraina. Ya, karena itu kerasulan panggilan juga menjadi satu tantangan di sana. Banyak konfrater Indonesia yang bekerja di wilayah-wilayah yang sangat sulit. Ya, seperti di Sudan, di Uganda, di Sudan Selatan, tapi sekarang pindah ke Uganda, Romi, lalu ada konfrater juga yang kerja di Nicaragua ya, yang saya kunjungi baru-baru. Ada satu orang konfrater Indonesia yang kerja di Nicaragua sekarang, sudah 7 tahun dia di sana, bertahan di sana, menikmati kerasulan di sana, walaupun dalam situasi yang cukup tegang. Dan di banyak tempat lain. Saya kira orang Indonesia mempunyai kesediaan dasar untuk menghadapi tantangan. Kita menghadapi banyak tantangan juga di Indonesia, dan kita umumnya siap untuk hidup dengan tantangan dalam tantangan. Tapi tentu ini butuh juga satu usaha yang terus-menerus supaya spirit tahan banting itu tetap ada. Dan untuk itu konfrater dari masa formasi dasar itu sudah perlu dibiasakan untuk hidup dengan tantangan, untuk hidup juga dengan kekurangan diri sendiri, kekurangan orang lain, kekurangan fasilitas. Ini bagian dari proses pendidikan yang perlu kita lewati. Spiritualitas tahan banting ini perlu ditanamkan dalam diri kita. Tidak hanya senang tidak hanya menikmati kemudahan-kemudahan, tapi juga hidup dengan kekurangan. Lalu yang kedua, kesediaan dan kemampuan untuk belajar bahasa. Ya. Harus ambil waktu yang cukup untuk belajar bahasa, harus buat usaha yang ekstra untuk belajar bahasa dengan baik, karena tantangan sekarang untuk berkonsentrasi belajar bahasa itu tantangan yang dihadapi cukup umum. Karena dengan sosial media yang sekarang, kamu bisa menghabiskan banyak sekali waktu berkontak dengan orang-orang di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, lalu akhirnya tenaga, waktu, dan minat itu berkurang untuk belajar bahasa setempat di mana orang ditempatkan, belajar budaya mereka, mengenal orang-orang di sana itu menjadi berkurang. Karena itu disiplin diri untuk membatasi penggunaan sosial media untuk berkontak dengan orang-orang sendiri itu perlu ada, supaya waktu dan tenaga betul digunakan untuk belajar bahasa, terutama pada tahun-tahun pertama. Baik, Pater, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Pater punya pesan-pesan gitu untuk para konfrater muda, terutama para calon-calon imam seperti kami ini yang masih frater, dan juga para viewers yang mungkin tertarik untuk masuk baik para pria yang jadi frater ataupun para wanita yang jadi suster. Mungkin ada pesan-pesan gitu Pater buat kaum muda sekarang. Iya, saya yakin dan saya menjadi semakin yakin ketika berkunjung ke wilayah-wilayah juga penuh tantangan, bahwa hidup sebagai religious misionaris itu hidup yang membahagiakan. Kalau orang mempunyai kerelaan betul untuk memberikan diri, maka ini satu bentuk hidup yang memberikan kepenuhan kepada seseorang. Ini bukan hanya jalan yang penuh penderitaan, tetapi jalan yang juga membahagiakan. Jadi yang penting adalah disposisi diri, sikap diri untuk memberikan diri sepenuhnya kepada tugas yang diberikan kepada kita di mana kita berada. Itu yang pertama. Yang kedua, minat yang besar untuk mengapresiasi orang, konteks di mana kita diutus, kemana kita diutus. Ya. Kalau kita berada misalnya di Ukraina, tapi selalu bermimpi tentang Indonesia, itu kita tidak akan pernah betah di Ukraina. Karena itu passing over itu satu spirit yang tetap kita butuhkan untuk bisa betul masuk ke dalam konteks di mana kita berada, kita diutus, untuk betul mencintai orang kemana kita diutus, di mana kita utus. Karena orang-orang
kemana kita diutus mempunyai hak untuk diperhatikan dengan baik, diperlakukan dengan baik, diperhatikan secara penuh. Mereka punya hak. Karena itu kalau kita sudah diutus, maka kita betul perlu punya spirit passing over untuk bisa merelativisir ikatan yang terlalu kuat dengan negara asal kita, budaya asal kita, untuk bisa betul mendedikasi bagi mereka yang ada di tempat di mana kita diutus. Dan dalam rangka itu, maka proses formasi itu sangat penting. Proses formasi dasar sangat penting. Sudah dari formasi dasar, kita sudah perlu bisa berpassing over, hidup dalam konteks interkultural, dalam rumah-rumah formasi kita, bersedia untuk dekat dengan orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, buat menggunakan kesempatan formasi dasar itu untuk melatih diri bagaimana hidup di antara orang-orang yang harus hidup dalam kekurangan. Ya. Jangan hanya bersahabat dengan orang-orang yang mempunyai itu baik, tapi jangan hanya membatasi diri dalam konteks itu. Jangan membatasi diri dalam konteks itu, ya. Kita perlu melatih diri juga untuk menjadi sahabat dari orang-orang yang kecil, orang-orang yang hidup dalam wilayah pinggiran, orang-orang yang berkekurangan. Hidup menjadi sahabat dari mereka, belajar dari mereka, membiarkan diri diperkaya oleh mereka. Saya kira ini menjadi sarana yang menjadi hal-hal yang akan sangat membantu kalau nanti kamu diutus untuk menjadi misionaris di wilayah-wilayah yang tidak selalu menawarkan kemudahan-kemudahan seperti di banyak tempat lain. Pengalaman dan cerita yang sangat menarik, walaupun singkat tapi sangat menyentuh hati saya. Bagaimana dengan Pater? Sangat menyentuh? Ya, sangat menyentuh hati saya juga. Bagaimana tadi Pater mengatakan kalau sebagai seorang biarawan pun kita juga bisa menemukan kepenuhan hidup dengan melayani sesama. Jadi para viewers juga yang merasa hidupnya kok kayaknya ada yang kosong gitu, ada yang kurang, dan ingin mencoba mencari kepenuhan hidup, mari datang ke sini. Mari rasakan bagaimana rasanya hidup menjadi biarawan, bagaimana kita melayani sesama itu juga ternyata bisa memberikan kepenuhan dalam hidup kita. Nah, itu saya tersentuh di situ, Paul. Mungkin Paul juga bisa memberikan apa yang menyentuh itu. Yang paling menyentuh. Bagaimana perjalanan Pater itu meniti, mengunjungi para konfrater kita di tanah perang, di negara yang sedang berperang. Dengan segala ketegangan yang ada, Pater mau berani dan memberi diri untuk mengunjungi mereka. Menurut saya itu sebuah pengalaman yang menarik bagi yang dikunjungi, karena kita nggak kondisi mereka sangat menderita, tapi para petinggi mereka datang mengunjungi mereka. Itu menurut saya sangat berharga dan sangat menjadi sebuah pengalaman untuk semangat melayani di tempat-tempat misi. Oleh sebab itu, Pater, kami dari para frater Seminari Tinggi mengucapkan sangat banyak terima kasih atas kehadiran Pater untuk mau bergabung dan mau menerima undangan kami untuk menceritakan pengalaman Pater selama perjalanan visitasi ke Ukraina. Mungkin Pater masih ada pesan-pesan yang mau disampaikan lagi. Iya, sekali lagi terima kasih untuk undangan kamu, Provisiat, untuk inisiatif ini, dan saya mengharapkan supaya mulai tahun depan saya mendapat lebih banyak petisi misionis untuk ke wilayah-wilayah yang penuh tantangan. Dunia kita katakan seperti yang menjadi bagian dari menjadi tema kapital kita, dunia yang terluka karena banyak sekali alasan, dunia yang terluka, gereja yang terluka, kemanusiaan yang terluka, juga serikat yang terluka, dan kita yang terluka. Tapi kita bisa hadir sebagai murid yang setia dan kreatif. Saya sangat menekankan dua hal ini, kesetiaan tapi juga kreativitas. Kreativitas tapi juga kesetiaan. Dan saya mengharapkan supaya para frater, para pemirsa semuanya itu tumbuh, berkembang menjadi murid yang setia dan kreatif, yang menghidupi panggilan entah sebagai biarawan, misionaris, juga sebagai awam, yang mempunyai kegembiraan, memancarkan kegembiraan. Ya, memancarkan kegembiraan. Ini yang perlu kita tunjukkan, saksikan ke dunia, dan hanya dengan itu kita bisa
memberikan kontribusi untuk menyembuhkan dunia yang terluka ini. Para viewers dan juga para konfrater semua, terima kasih sudah menonton acara ini. Pater Budi juga terima kasih karena sudah menyempatkan waktu bagi kami untuk mewawancarai Pater di dalam podcast ini. Untuk menutup acara kita, mungkin Pater bisa menyapa para pemirsa kita di sana dan sekaligus menutup acara ini. Ya, para pemirsa yang saya kasihi, terima kasih sudah menikmati acara ini. Semoga apa yang kita bicarakan itu memberikan kesan membekas di hati dan pikiran Anda dan menggerakkan Anda untuk sesuatu. Entah itu dalam bentuk mendoakan orang-orang dan mendoakan perdamaian di Ukraina, situasi yang sekarang menjadi semakin kompleks karena ancaman serangan yang semakin lebih serius dari Rusia dan dari tanggapan dari negara-negara Barat. Situasi yang semakin serius sekarang, kita mendoakan supaya perdamaian bisa cepat kembali ke Ukraina, tapi juga tanggapan dalam bentuk lain, mungkin dalam bentuk kesediaan untuk membantu secara lebih, di samping doa ada bantuan lain, tapi juga mungkin ada yang tergerak untuk bergabung, memberikan diri Anda untuk menjadi anggota serikat, misioner, untuk bisa diutus bekerja di wilayah-wilayah yang sulit seperti Ukraina, Nicaragua, dan yang lain-lain. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, memberkati proses discernment Anda, dan semoga Anda dapat hidup dalam kesaksian hidup sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang Katolik, sebagai frater, sebagai orang religius yang percaya diri, yang teguh dalam keyakinan, teguh dalam panggilan, dan teguh dalam perutusan. Terima kasih. Terima kasih, Pater. Baiklah para viewers, kami rasa sampai di sini pertemuan kita. Saya Dimas. Dan saya Paulinus. Sampai jumpa di edisi berikutnya.